ini adalah Spinosaurus. Spinosaurus adalah sebuah nama dari genus Dinosaurus Theropoda. Ia hidup pada masa Kapur akhir sekitar 99 hingga 97 juta tahun yang lalu, yang menjelajahi rawa-rawa di Afrika Utara. Spinosaurus mempunyai ukuran yang lebih besar dari T-Rex dan Giganotosaurus, yang sebelumnya merupakan dinosaurus karnivora terbesar yang diketahui, di mana Spinosaurus berukuran 16 hingga 18 meter, sedangkan T-Rex berukuran 12 meter dan Giganotosaurus berukuran 13 meter. Bukan hanya itu saja, Spinosaurus juga lebih berat dibandingkan dengan keduanya, yang hanya berkisar 6 hingga 7 ton, sedangkan berat Spinosaurus yaitu sekitar 7 hingga 9 ton. Menjadikan Spinosaurus adalah dinosaurus teropoda terbesar dan terberat yang diketahui. Genus Spinosaurus terdiri dari 2 spesies yang diberi nama berdasarkan wilayah tempat mereka ditemukan, yaitu Spinosaurus aegyptiacus atau kadal tulang belakang dari Mesir dan Spinosaurus maroccanus atau kadal tulang belakang dari Maroko. Namun spesies kedua ini masih diperdebatkan. Sebagian menganggap bahwa spesies ini adalah spesies yang valid, namun sebagian juga tidak. Spinosaurus hidup di Afrika Utara, terutama di Mesir dan Maroko, dan juga Spinosaurus Mesir berukuran lebih besar daripada Spinosaurus Maroko. Sedikit yang diketahui tentang Spinosaurus pada saat pertama kali ditemukan, hingga pada abad berikutnya, berbagai kesimpulan dibuat mengenai penampilan dan gaya hidupnya. Bagian paling mencolok dari anatominya yaitu layar atau tulang belakang yang memberi nama pada genus tersebut. Spinosaurus berarti kadal tulang belakang. Sebuah deskripsi untuk dinosaurus yang memiliki sirip panjang yang tumbuh di punggungnya, menyerupai sebuah layar. Sirip ini tumbuh dari tulang belakang Spinosaurus dan memiliki panjang hingga 7 kaki atau sekitar 2 meter yang kemungkinan besar dihubungkan satu sama lain melalui kulit. Para peneliti berpendapat bahwa layar punggung Spinosaurus dianalogikan dengan sirip punggung ikan dan memiliki tujuan hidrodinamik atau membantu pergerakan dalam air. Sirip ini mungkin juga digunakan untuk mengintimidasi predator atau saingan, atau untuk membuat diri terlihat lebih besar. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagai regulasi suhu tubuh, ataupun digunakan untuk menarik pasangan. Selama bertahun-tahun, banyak yang menempatkan Spinosaurus masuk dan keluar dari berbagai kelompok teropoda. Hingga tahun 1980-an, ketika penemuan spesies terkait, Baryonyx menyempurnakan keluarga Spinosaurus secara lebih rinci, kemudian dikenal sebagai Spinosauridae. Itulah sebutan keluarga mereka, memiliki tengkorak yang dibentuk oleh evolusi konvergen yang menyerupai buaya. Kepala mereka panjang dan ramping dengan gigi berbentuk kerucut. Bukti fosil terbaru menunjukkan Spinosaurus adalah dinosaurus pertama yang mampu berenang dan kemungkinan besar menghabiskan sebagian besar hidupnya di air. Dan para ilmuwan yakin bahwa Spinosaurus bisa berenang dengan baik. Spinosaurus hidup tidak sepenuhnya dari dinosaurus lain karena mereka sama seperti Spinosauridae yang lain, yaitu pemakan ikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa Spinosaurus juga memburu dinosaurus herbivora lainnya, dan bahkan tulangnya lebih mirip dengan tulang hewan air dibandingkan dinosaurus lainnya. Mereka sangat padat serta penting untuk daya apung di dalam air. Dan itu adalah sesuatu yang dapat kalian lihat pada hewan seperti penguin ataupun hewan lain yang disebut dengan sapi laut. Bahkan setelah diteliti dan dibandingkan dengan dinosaurus teropoda darat serta buaya dan penyu semi-akuatik lainnya yang hidup berdampingan, ilmuwan menyimpulkan bahwa Spinosaurus juga memiliki gaya hidup semi-akuatik, yaitu mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air, seperti buaya atau kuda Nil. Bukan hanya itu saja, para peneliti di Universitas Portsmouth mengatakan bahwa penemuan 1.200 gigi dinosaurus membuktikan dengan jelas tanpa keraguan bahwa Spinosaurus adalah monster sungai. Sisa-sisa giginya menyumbang 45% dari yang ditemukan di sungai prasejarah. Temuan ini juga telah dipublikasikan di jurnal Cretaceous Research. Spinosaurus memiliki moncong yang panjang dan sempit di ujung tengkoraknya dan jambul kecil di atas matanya. Ia memiliki 6 atau 7 gigi seperti jarum di setiap bagian paling depan, rahang atas, dan 12 gigi lainnya di belakangnya.
Ada juga beberapa gigi besar yang saling bertautan di ujung moncongnya. Meskipun rahangnya kuat, tidak ada satupun giginya yang bergerigi, sehingga kecil kemungkinan ia bisa menggunakannya untuk mencabik mangsa yang tangguh seperti Carcharodontosaurus. Hal ini memperkuat teori bahwa sebagian besar hewan ini hanya bertahan hidup dengan cara memburu di perairan dan memakan bangkai di sekitarnya. Selain bukti anatomi, analisis kimia juga menunjukkan bahwa Spinosaurus lebih suka memakan ikan, di mana Spinosaurus diperkirakan bertahan hidup dengan cara memakan ikan, termasuk ikan kolakan raksasa. T-Rex telah dikenal selama hampir 1 abad, antara lain sebagai teropoda terbesar atau dinosaurus pemakan daging. Hingga baru-baru ini, beberapa teropoda besar muncul dalam penemuan fosil selama 3 dekade terakhir. Sebelumnya, hanya ada beberapa teropoda besar yang hampir menyamai ukuran dan kekuatan dari Tyrannosaurus. Namun sekarang, dengan ditemukannya Giganotosaurus, Carcharodontosaurus, dan terutama yang kita bahas, Spinosaurus, perbedaannya sudah tampak jelas. Seperti yang telah dijelaskan pada awal video, dalam hal panjang dan tinggi, Spinosaurus lebih unggul dengan layar di punggungnya yang juga membuatnya tampak lebih besar. Di alam, hewan biasanya menghindari konflik dan mencoba menakuti musuh untuk mengusir mereka. Beberapa hewan seperti serigala kadang berburunya untuk bersenang-senang, tetapi biasanya mereka tidak menyerang predator lain yang seukuran. Jadi kemungkinan jika bertemu, Spinosaurus mungkin akan menggunakan taktik menakuti musuh. Tetapi berbeda lagi jika ada alasan lain di balik semua itu, seperti mempertahankan wilayah, ataupun melindungi anakan atau telur dari Spinosaurus. Namun jika Spinosaurus bertemu dengan T-Rex, kemungkinan dia akan menghindari konflik dengan hewan yang lebih besar darinya. Namun jika T-Rex memutuskan untuk bertarung dengan Spinosaurus, pastinya pertarungan ini akan sebagian besar terjadi di tepi pantai. Tyrannosaurus Rex adalah predator darat dengan rahang dan gigi yang kokoh, mampu menghasilkan gigitan terkuat dari hewan darat manapun. Sebaliknya, Spinosaurus sangat cocok untuk kehidupan di air. Kaki belakangnya yang pendek membantu untuk berenang, tapi di darat ia akan kesulitan dalam pertempuran yang panjang. Rahangnya cocok untuk menangkap ikan, tetapi gigitannya tidak sekuat T-Rex. Namun lengan Spinosaurus lebih panjang dan bisa digunakan untuk menahan mangsa dengan cakar yang juga bisa digunakan sebagai senjata. Habitat juga penting dalam pertarungan ini. Spinosaurus lebih unggul di air, sementara Tyrannosaurus Rex tidak mahir berenang dan rentan di dalam air. Hasil pertarungan ini akan bergantung pada siapa yang menyerang lebih dulu. Jika Tyrannosaurus Rex berhasil menggigit leher atau kaki Spinosaurus, pastinya akan berakibat fatal. Namun jika Spinosaurus menebas Tyrannosaurus Rex dengan cakarnya, ia bisa melukai atau bahkan membunuhnya. Dan jika di pantai, Spinosaurus bisa mendorong T-Rex ke air, di mana ia mungkin bisa menenggelamkan hewannya seperti T-Rex, seperti pada perilaku buaya. Pada zaman Cretaceous atau zaman kapur, Gurun Sahara di Afrika Utara, lebih tepatnya di Mesir, atau biasa disebut dengan kota Egypt, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani kuno, adalah sebuah daerah subtropis yang lebat dengan sungai dan rawa, yang merupakan tempat Spinosaurus hidup. Disinilah pertama kali fosil Spinosaurus ditemukan, yaitu di formasi Baharia oleh ahli paleontologi Jerman Ernest Freiherr-Strummer, yang dibantu oleh Richard Markgraf pada tahun 1912. Pada tahun 1910, Strummer melakukan ekspedisi paleontologi ketiganya ke Mesir. Ia tiba di Alexandria pada 7 November. Ia awalnya mencari mamalia purba dan berencana mengunjungi kawasan Baharia di Gurun Barat. Namun, ekspedisi ke Gurun Barat memerlukan izin dari otoritas kolonial Inggris dan Prancis, dan tentu saja otoritas Mesir. Meskipun hubungan diplomatik dengan Jerman memburuk saat itu, Strummer berhasil mendapatkan izin. Ia tiba di Baharia pada tanggal 11 Januari 1911. Setelah menghadapi kesulitan selama perjalanan, kemudian ia menjelajahi kawasan tersebut dan menemukan sisa-sisa fosil pada tahun 1912, serta puluhan spesimen unik lainnya. Selama Perang Dunia Kedua, Strummer mencoba meyakinkan Karl Borland, seorang ahli paleontologi Nazi yang bertanggung jawab atas koleksi fosil tersebut, bahwa ia harus memindahkan fosil tersebut ke tempat yang lebih aman. Tetapi permintaan itu ditolak. Akhirnya, pada tanggal 24 April 1944, serangan Angkatan Udara Kerajaan Inggris
mengebom museum dan menghancurkan koleksi fosilnya. Antara tahun 1940 dan 1944, beberapa fosil dinosaurus dimusnahkan dalam Perang Dunia Kedua. Hingga Spinosaurus kembali menjadi pusat perhatian ketika sebuah peneliti melakukan penelitian di Camp Cambridge yang kaya akan fosil di perbatasan Maroko dan Aljazair pada tahun 2008 oleh Nizar Ibrahim, yang kemudian bertemu dengan seorang pemburu fosil yang menunjukkan kepadanya koleksi fosil yang merupakan spesies yang sama dengan Spinosaurus. Ibrahim meyakinkan pemburu fosil itu untuk membawa mereka ke tempat ditemukannya fosil tersebut. Kini Ibrahim mampu menempatkan fosil-fosil tersebut dalam konteksnya dan menyimpulkan bahwa daerah tempat ditemukannya Spinosaurus dulunya merupakan dataran subur tempat sungai-sungai antara periode Kapur awal dan akhir. Dengan menggabungkan pemindaian temuan baru dengan spesimen dari koleksi lain, ia juga mampu membuat rekonstruksi digital dinosaurus secara mendetail, sehingga menawarkan wawasan baru tentang cara hidupnya. Menurut rekonstruksinya, Spinosaurus dewasa berukuran melebihi T-Rex. Selain itu, dinosaurus ini memiliki tubuh berbentuk tong seperti paus dan lumba-lumba modern, serta kaki belakang yang pendek dan kekar yang akan menggeser pusat gravitasinya ke depan, sehingga sulit berjalan secara efektif dengan dua kaki. Sebaliknya, kaki depannya mungkin digunakan untuk berjalan dengan 4 kaki di darat dan kaki belakangnya untuk mendayung di air. Mungkin Spinosaurus bukan hanya dinosaurus karnivora terbesar yang pernah hidup, tetapi juga satu-satunya dinosaurus yang benar-benar beradaptasi di perairan. Ini adalah Giganotosaurus. Giganotosaurus adalah salah satu dinosaurus karnivora terbesar yang pernah menjelajah di wilayah Argentina puluhan juta tahun yang lalu. Sesuai dengan arti namanya yang berarti kadal raksasa, Giganotosaurus memang layak mendapat julukan tersebut. Tidak hanya karena ukurannya, tetapi juga karena perannya dalam ekosistem prasejarah. Oleh karena itu, Giganotosaurus merupakan salah satu pesaing dari raja dinosaurus, yaitu T-Rex, di mana mereka juga sering ditampilkan dalam film-film. Namun tentu saja ada kesalahan jika mereka ditampilkan berinteraksi satu sama lain. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu predator yang tidak kalah mengerikan dari T-Rex. Mulai dari membahas apa itu Giganotosaurus, juga membandingkan hal-hal apa saja yang mirip serta membedakannya dari T-Rex, baik dari kemampuan, lingkungan, dan kapan mereka hidup, serta fosil apa saja yang telah ditemukan oleh paleontolog sehingga membentuk genus dari Giganotosaurus ini. Giganotosaurus termasuk ke dalam keluarga Carcharodontosauridae bersama dengan teropoda besar lainnya seperti Mapposaurus dan Carcharodontosaurus. Giganotosaurus adalah bukti nyata dari keganasan alam pada era Mesozoikum. Genus ini memiliki tubuh yang besar dengan panjang mencapai 12 hingga 13 meter dan berat sekitar 8 hingga 10 ton. Meskipun ukurannya yang besar, Giganotosaurus memiliki tubuh yang relatif ramping dan kaki yang kokoh, memungkinkannya bergerak dengan cepat dalam mengejar mangsa. Tengkoraknya yang panjang dengan rahang yang kuat dan gigi yang digunakan untuk mengoyak daging mangsanya. Tyrannosaurus Rex memang terkenal sebagai dinosaurus karnivora terbesar. Reptil sepanjang 12 meter tersebut juga kerap muncul di film dan media lain. Tapi sebenarnya ada banyak dinosaurus yang tak kalah besar dari T-Rex. Salah satu contohnya adalah Giganotosaurus yang sedang kita bahas. Makanya Giganotosaurus sering dibandingkan dengan Tyrannosaurus Rex, predator terkenal dari Amerika Utara. Meskipun T-Rex lebih populer, Giganotosaurus sebenarnya lebih besar dalam hal ukuran, di mana ukuran tubuhnya sekitar 2 atau 4 meter lebih besar daripada T-Rex. Namun, T-Rex memiliki gigi yang lebih tebal. Selain itu, juga memiliki perbedaan dalam struktur tengkoraknya. Berbeda dengan T-Rex, dengan kekuatan gigitan yang luar biasa kuat yang dapat menghancurkan tulang mangsanya, Giganotosaurus memiliki gigitan tidak sekuat T-Rex dan memangsa dengan cara menggigit lalu menyayat daging mangsanya. Hal ini diperkuat dari struktur gigi dari Giganotosaurus yang menyerupai pisau.
Karakteristik lain yang membedakannya dengan T-Rex adalah 3 cakar di tangannya, sedangkan T-Rex hanya memiliki 2 cakar dan lengan yang kecil, serta Giganotosaurus memiliki sirip pada seluruh permukaan atas tubuhnya, dari ujung moncong sampai ujung ekornya yang membuatnya menyerupai buaya. Sirip ini pun tidak terlalu nampak karena kecil dibandingkan dengan tubuhnya yang begitu besar. Makanya Giganotosaurus disebut-sebut sebagai saingan dari Raja Dinosaurus T-Rex. Giganotosaurus hidup sekitar 98 juta tahun yang lalu selama periode Kapur akhir. Fosil-fosilnya ditemukan di wilayah Patagonia di Argentina yang pada saat itu merupakan lingkungan yang subur dengan berbagai ekosistem, termasuk hutan, dataran banjir, dan area rawa-rawa. Di lingkungan ini menyediakan habitat yang ideal bagi berbagai jenis dinosaurus, termasuk sauropoda yang besar seperti Argentinosaurus, yang kemungkinan menjadi mangsa utama dari Giganotosaurus. Giganotosaurus adalah teropoda besar yang pernah hidup, kedua setelah Spinosaurus. Fosil yang ditemukan menunjukkan panjangnya sekitar 14 meter. Namun para paleontolog belum sepakat mengenai ukuran Giganotosaurus sebab fosil tersebut berasal dari individu yang belum tumbuh maksimal. Beberapa ahli menduga dinosaurus ini dapat mencapai 14 meter, tingginya sekitar 4 meter, dan beratnya bisa mencapai 8 hingga 9 ton. Itu 2 meter lebih panjang daripada T-Rex dan 2 ton lebih berat. Ukuran mereka benar-benar besar bahkan untuk jenisnya. Tengkorak Giganotosaurus panjangnya antara 1,5 hingga 2 meter, paling besar dari semua tengkorak dinosaurus teropoda. Dengan gigi yang sangat banyak, masing-masing bisa mencapai 17 cm panjangnya. Giganotosaurus termasuk salah satu dari banyak dinosaurus yang mendapat pengaruh gigantisme di Amerika Selatan pada zaman Kapur, yang menurut beberapa ilmuwan diduga disebabkan oleh sisa-sisa gen evolusi dari dinosaurus raksasa dari periode Jurassik akhir. Sebagai predator puncak, Giganotosaurus memangsa berbagai jenis dinosaurus, termasuk sauropoda raksasa lain seperti Titanosaurus, di mana gigi tajamnya memungkinkan Giganotosaurus mengoyak daging mangsanya dengan mudah, sementara kekuatan rahangnya memungkinkannya memberikan gigitan yang cukup kuat. Meskipun ada spekulasi tentang karnivora ini berburu sendirian, mereka adalah pemangsa terbesar di zamannya. Namun, fosil Giganotosaurus pernah menunjukkan bahwa karnivora raksasa ini sering berburu secara bersama-sama untuk menyerang herbivora raksasa seperti Andesaurus, Limaesaurus, dan bahkan Argentinosaurus, yang merupakan salah satu hewan darat terbesar sepanjang masa. Gigi Giganotosaurus lebih banyak jika dibandingkan dengan gigi T-Rex, tetapi kurang bervariasi, lebih tipis dan lebih panjang, serta memiliki gerigi di bagian belakangnya, di mana gerigi ini cocok untuk memotong daging dibandingkan dengan meremukkan tulang mangsanya. Otot leher Giganotosaurus sangat kuat, tetapi otot rahangnya tidak begitu berkembang. Karnivora ini lebih bagus dalam hal menderai dan mengibas-ngibas daging daripada membunuh mangsa dengan gigitan yang sangat kuat. Namun di balik semua perbandingan yang telah dijelaskan, T-Rex dan Giganotosaurus tidak pernah hidup pada waktu yang sama dan di tempat yang sama atau bahkan di lingkungan yang sama. Kedua dinosaurus teropoda ini menjelajahi planet selama periode Kapur. Namun Giganotosaurus hidup sekitar 99 hingga 90 juta tahun yang lalu, di mana T-Rex muncul sekitar 30 juta tahun kemudian. Mata Giganotosaurus menghadap ke samping, jadi mereka punya medan penglihatan yang luas. Akan tetapi, dinosaurus ini mesti menggerakkan kepalanya ke berbagai arah untuk melihat sesuatu. Bubungan tulang tumbuh di depan dan di atas matanya, yang sampai sekarang belum diketahui secara pasti apa fungsinya. Tapi, para ahli paleontologi berpendapat, hubungan tulang tersebut berguna melindungi mata Giganotosaurus saat bertarung. Studi terhadap tulang-tulang Giganotosaurus menunjukkan bahwa spesies ini memiliki laju pertumbuhan yang cepat selama masa muda. Hal ini mungkin membantu mereka mencapai ukuran dewasa untuk mencari mangsa. Namun, begitu mencapai ukuran dewasa, pertumbuhan Giganotosaurus mulai melambat. Penemuan pertama fosil Giganotosaurus yaitu pada tahun 1993 di Provinsi Neuquén di Patagonia, Argentina, oleh pemburu fosil amatir bernama Ruben Carolini yang menemukan fosil tulang tibia atau tulang kaki bagian bawah milik dinosaurus teropoda besar. Lalu spesialis dari universitas terkait dikirim untuk menggali spesimen tersebut setelah mengetahui tentang temuan tersebut.
dan kemudian penemuan ini diumumkan oleh paleontolog Rudolf Correa dan Leonardo Salgado pada tahun 1995. Nama ilmiahnya Giganotosaurus carolini diberikan untuk menghormati Carolini. Penemuan ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik tentang dinosaurus karnivora besar dari masa kapur akhir. Fosil-fosil Giganotosaurus yang telah ditemukan mencakup beberapa bagian penting dari kerangka, meskipun belum ada kerangka lengkap yang ditemukan. Fosil pertama, termasuk penemuan oleh Ruben Dario Carolini, mencakup sekitar 70% dari kerangka, termasuk bagian dari tengkorak, pelvis, tulang kaki, dan tulang belakang, sekaligus menjadi holotype dari spesies Giganotosaurus carolini. Spesimen penting lainnya ditemukan pada tahun 1998 oleh ahli paleontologi Argentina, Jorge Orlando Calvo, yang terdiri dari bagian depan rahang bawah kiri. Penemuan ini berasal dari formasi Candeloroos di Argentina yang berusia sekitar 99 hingga 90 juta tahun selama periode kapur akhir. Spesimen kedua ini diduga dari individu yang lebih besar, di mana telah digunakan untuk memperkirakan panjang 13,2 meter, panjang tengkorak 1,95 meter, dan berat 8,2 ton. Ahli paleontologi telah menemukan lebih sedikit fosilnya dan lebih jarang membahasnya di konferensi, kemungkinan karena tanah kelahirannya di Amerika Selatan kurang mendapat perhatian dan pendanaan ilmiah. Paleontologi cenderung berpusat pada Amerika Utara. Sebuah studi biomekanik juga dilakukan pada tahun 2017 tentang kemampuan berlari Tyrannosaurus yang menunjukkan bahwa beban kerangka terlalu besar untuk memungkinkan individu dewasa dapat berlari. Tungkainya yang relatif panjang yang telah lama dianggap menunjukkan kemampuan berlari yang lebih baik, justru secara mekanis membatasinya pada gaya berjalan, dan oleh karena itu ia bukanlah predator pengejar yang berkecepatan tinggi. Mereka berpendapat bahwa temuan ini juga berlaku untuk teropoda raksasa berkaki panjang lainnya seperti Giganotosaurus, Apatosaurus, dan Acrocanthosaurus. Meskipun tidak sepopuler T-Rex, Giganotosaurus tetap menjadi bagian dalam budaya populer. Penampilannya dalam film, buku, dan permainan video game telah membantu memperkenalkan spesies ini kepada masyarakat umum dan meningkatkan minat terhadap dinosaurus dan dunia paleontologi. Seperti yang ditayangkan baru-baru ini dalam kemunculannya di film Jurassic World Dominion pada tahun 2022, membuat pamor Giganotosaurus semakin meningkat. Ini adalah Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus adalah salah satu dinosaurus teropoda dan juga merupakan salah satu dinosaurus karnivora, di mana Carcharodontosaurus merupakan nama genusnya yang berasal dari keluarga besar Carcharodontosauridae bersama dengan beberapa predator lain yang terkenal seperti Giganotosaurus dan Acrocanthosaurus. Saat ini, genus Carcharodontosaurus hanya mengandung dua spesies yang valid, yaitu Carcharodontosaurus saharicus dan Carcharodontosaurus iguidensis. Dan tahukah kalian, ternyata Carcharodontosaurus awalnya disebut sebagai Megalosaurus dan namanya juga ternyata berkaitan dengan keluarga hiu. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Carcharodontosaurus, salah satu dinosaurus predator yang ternyata cukup menarik untuk dibahas, mulai dari mengetahui apa itu Carcharodontosaurus hingga fakta-fakta unik dari sejarah Carcharodontosaurus yang ternyata berhubungan dengan Perang Dunia Kedua, serta fosil apa saja yang awalnya ditemukan oleh para ilmuwan sehingga membentuk genus dari Carcharodontosaurus. Salah satu ciri khas Carcharodontosaurus adalah tengkoraknya yang panjang dan kurus. Rahangnya dilengkapi dengan gigi tajam dan bergerigi yang mengingatkan kita pada gigi hiu putih besar. Inilah asal dari namanya, yang berarti kadal bergigi hiu, yang terinspirasi dari keluarga hiu putih besar
di mana keluarga hiu yang dimaksud adalah Carcharodon. Dan keluarga hiu ini juga memiliki struktur gigi yang bergerigi sesuai dengan namanya, Carcharodon memiliki arti gigi bergerigi atau tajam. Carcharodontosaurus adalah salah satu dinosaurus karnivora terbesar yang pernah hidup. Dinosaurus ini hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu, selama periode Kapur awal hingga periode Kapur akhir, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Afrika Utara. Carcharodontosaurus adalah predator besar. Diperkirakan panjangnya bisa mencapai 12 hingga 13 meter dan beratnya sekitar 6 hingga 8 ton. Ciri khasnya adalah tengkorak besar yang dapat mencapai panjang hingga 1,6 meter. Rahangnya dipenuhi dengan gigi besar dan tajam yang masing-masing dapat mencapai panjang hingga 20 cm. Gigi-giginya sangat efektif untuk memotong daging. Tulang lengan Carcharodontosaurus relatif pendek jika dibandingkan dengan panjang tubuhnya, tetapi cakar-cakarnya kuat dan besar. Kakinya panjang dan kuat, memberikannya kecepatan dan kekuatan yang cukup untuk berburu mangsa besar. Carcharodontosaurus hidup di lingkungan yang bervariasi, termasuk hutan, dataran, dan dekat dengan perairan. Lingkungan Afrika Utara pada zaman Kapur dipenuhi dengan beragam kehidupan, termasuk dinosaurus herbivora besar seperti Parelitaitan dan Ouranosaurus yang kemungkinan menjadi mangsa dari Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus juga hidup di tempat dan waktu yang sama dengan salah satu dinosaurus yang cukup dikenal oleh banyak orang, yaitu Spinosaurus. Sebagai salah satu predator puncak, Carcharodontosaurus adalah karnivora yang sangat efisien. Gigi tajamnya memungkinkan Carcharodontosaurus untuk memotong daging dengan mudah, dan rahangnya yang kuat dapat menghasilkan gigitan yang mematikan. Ada kemungkinan bahwa mereka berburu dalam kelompok, meskipun bukti langsung untuk perilaku ini belum ditemukan. Carcharodontosaurus mungkin juga merupakan pemburu oportunistik yang tidak hanya berburu mangsa hidup, tetapi juga memakan bangkai jika diperlukan. Hal ini didukung oleh struktur gigi dan rahangnya yang menunjukkan kemampuan untuk menggerogoti tulang. Carcharodontosaurus sering dibandingkan dengan predator besar lainnya seperti Tyrannosaurus Rex dan Giganotosaurus. Meskipun Tyrannosaurus Rex atau T-Rex lebih terkenal, Carcharodontosaurus dan Giganotosaurus lebih besar dari ukuran rata-rata T-Rex dalam hal panjang tubuh. Namun, tetap saja T-Rex memiliki kekuatan gigitan yang lebih besar dibandingkan dengan Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus juga berbagi beberapa ciri dengan Giganotosaurus, seperti gigi besar dan tengkorak panjang yang menunjukkan adaptasi yang mirip untuk berburu mangsa. Terlepas dari semua itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, namanya terinspirasi dari keluarga hiu putih besar, yang dimana juga memiliki gigitan yang cukup kuat. Mempunyai ciri gigi yang sama, namun seberapa kuat kekuatan gigitan mereka jika dibandingkan? Walaupun Carcharodontosaurus dan hiu putih besar adalah dua predator yang sangat berbeda dalam hal ukuran, habitat, dan zaman mereka hidup, tetapi keduanya terkenal karena kekuatan gigitan mereka. Hiu putih besar memiliki kekuatan gigitan yang sangat kuat. Berdasarkan penelitian, gigitan hiu putih besar dapat mencapai hingga 18.000 Newton atau 4.000 PSI atau sekitar 1,8 ton. Gigitan ini tentu saja memungkinkan hiu putih besar untuk dengan mudah merobek daging dan menghancurkan tulang mangsanya. Sedangkan Carcharodontosaurus diperkirakan memiliki kekuatan gigitan sekitar 3.000 PSI. Itu 1000 PSI lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan gigitan hiu putih besar. Serta kekuatan gigitan Carcharodontosaurus yang relatif lebih lemah ini dikompensasi oleh giginya yang sangat bergerigi, yang disesuaikan untuk menyebabkan pendarahan pada mangsanya. Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan gigitan T-Rex? Kekuatan keduanya relatif rendah jika dibandingkan dengan kekuatan gigitan Raja Theropoda ini, yang memiliki kekuatan gigitan sekitar 12.800 PSI. Itu 3 kali lipat lebih besar dari kekuatan gigitan hiu putih besar dan 4 kali lipat lebih besar dari kekuatan gigitan Carcharodontosaurus. Tahukah kalian bahwa ternyata awalnya Carcharodontosaurus sempat dikatakan sebagai Megalosaurus? Kenapa demikian? Fosil dari Carcharodontosaurus pertama kali digali pada tahun 1914 di formasi Baharia di Mesir. Mereka belum terdefinisi karena hanya ada sedikit fosil dinosaurus serupa yang dapat dibandingkan.
Mereka terdiri dari tengkorak, beberapa tulang belakang, jari, bagian korset panggul, dan tulang belakang. Pada tahun 1927, Savornin dan Deperdt menggambarkan asid gigi yang mereka temukan di Aljazair. Mereka mengklasifikasikannya di bawah genus Megalosaurus dan menamai spesies tersebut sebagai Megalosaurus saharicus. Megalosaurus adalah genus yang digunakan untuk mengelompokkan tulang atau fosil yang asal-usulnya tidak diketahui pada awal tahun 1900-an. Dan pada tahun 1931, ilmuwan Ernest Römer menggambarkan sisa-sisa yang ditemukan pada tahun 1914 sebagai Carcharodontosaurus karena giginya mirip dengan gigi keluarga dari Carcharodon. Dia juga mengamati bahwa gigi yang dideskripsikan pada tahun 1927 sangat mirip dengan gigi yang ditemukan pada tahun 1914, memindahkannya ke genus Carcharodontosaurus. Jadi, dialah orang yang mengungkap fakta dari Carcharodontosaurus yang awalnya disebut sebagai Megalosaurus. Sayangnya, tulang-tulang yang dijelaskan oleh Römer hancur dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 oleh serangan bom Inggris. Namun seperti yang kita ketahui bahwa Perang Dunia Kedua berakhir pada tanggal 2 September 1945 ketika Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Barulah pada tahun 1995 Paul Sereno menemukan tengkorak lengkap di lokasi yang sangat dekat tempat penemuan Savornin dan Deperdt pada tahun 1927 lalu, yaitu di formasi Kemkem Maroko, dan mereka menyebutnya sebagai neotype dari Carcharodontosaurus. Barulah pada tahun 2006 ditemukan fosil dari spesies kedua berupa bagian tengkorak, yaitu rahang atas sekaligus menjadi holotype dari spesies kedua ini. Namun, tengkorak ini berbeda dari fosil yang sebelumnya dari spesies pertama. Oleh karena itu, Sereno menyebutnya sebagai Carcharodontosaurus higuidensis. Ini adalah Acrocanthosaurus, salah satu dinosaurus predator yang menjelajah di wilayah Amerika Utara pada masa Kapur awal sekitar 115 hingga 105 juta tahun yang lalu. Hal ini didukung dengan temuan fosilnya termasuk holotype dan paratype dari spesimen Acrocanthosaurus yang membuktikan bahwa adanya eksistensi dinosaurus ini jutaan tahun yang lalu. Jika diperhatikan bentuk dari Acrocanthosaurus mirip dengan beberapa dinosaurus yang sebelumnya kita bahas, seperti Carcharodontosaurus dan Giganotosaurus. Kenapa demikian? Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan menambah wawasan tentang dunia paleontologi dengan membahas salah satu genus dari dinosaurus predator Acrocanthosaurus, mulai dari mengetahui apa itu Acrocanthosaurus, fakta menarik tentang Acrocanthosaurus, dan juga kenapa bentuknya mirip dengan beberapa dinosaurus lain, serta jejak-jejak apa saja yang ditinggalkan dari Acrocanthosaurus. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada sedikit penjelasan dan pengetahuan mengenai holotype dan paratype. Holotype adalah spesimen tunggal yang ditunjuk oleh peneliti sebagai representasi dari spesies baru yang diidentifikasi dan diberi nama. Dengan kata lain, jika ada fosil yang ditemukan, baik dari dinosaurus ataupun makhluk purba apapun, jika ingin dideskripsikan dan diberi nama, harus mempunyai sebuah holotype atau fosil holotype, di mana holotype berfungsi sebagai referensi utama untuk identifikasi dan perbandingan spesimen lain yang akan ditemukan kemudian. Jika ada lebih banyak spesimen ditemukan, mereka dapat dibandingkan dengan holotype untuk menentukan apakah mereka termasuk dalam spesies yang sama. Sedangkan paratype adalah istilah dalam taksonomi yang merujuk pada spesimen tambahan selain dari holotype yang digunakan dalam deskripsi spesies baru. Paratype adalah spesimen yang membantu mendukung definisi dan karakterisasi spesies tersebut, tetapi tidak memiliki status formal sebagai holotype.
Mereka berfungsi sebagai referensi tambahan yang bisa digunakan untuk mempelajari variasi dalam spesies untuk verifikasi identitas dari spesimen lain. Acrocanthosaurus adalah genus dinosaurus theropoda yang dicirikan oleh tulang berongga dan 3 jari kaki dan cakar, sedangkan nama yang lebih spesifik atau nama spesiesnya adalah Acrocanthosaurus athokensis, di mana diketahui saat ini genus Acrocanthosaurus hanya mengandung 1 spesies yang telah disebutkan. Acrocanthosaurus adalah predator bipedal. Seperti namanya, hewan ini terkenal karena duri sarafnya yang tinggi di banyak tulang belakangnya, yang memungkinkannya menopang tonjolan otot di leher, punggung, dan pinggul dinosaurus tersebut. Inilah asal dari namanya, Acrocanthosaurus, yang dinamai berdasarkan duri sarafnya yang tinggi dari bahasa Yunani, yaitu akra yang berarti tinggi, dan akantha yang berarti duri atau tulang belakang, dan sauros yang berarti kadal. Sedangkan nama spesiesnya, Acrocanthosaurus athokensis, merujuk pada tempat fosilnya ditemukan, yaitu di kota Atoka di Oklahoma di Amerika Serikat. Acrocanthosaurus adalah salah satu teropoda terbesar yang pernah ada, dengan perkiraan panjang tengkorak 1,23 hingga 1,29 meter, dan panjang tubuh 11 hingga 11,5 meter, yang berdasarkan dari spesimen terbesar yang diketahui, dan para peneliti juga telah menghasilkan perkiraan massa tubuh dari berbagai teknik untuk spesimen Acrocanthosaurus ini, yaitu antara 4,4 hingga 7 ton. Kekuatan gigitan Acrocanthosaurus telah dipelajari dan dibandingkan dengan 33 dinosaurus lain oleh Sakamoto pada tahun 2022. Menurut hasil penelitian, kekuatan gigitannya di bagian depan rahang adalah 8.266 Newton, sedangkan kekuatan gigitan bagian belakang diperkirakan sebesar 16.894 Newton. Ini sekitar setengah kekuatan gigitan dari T-Rex. Namun, gigi Acrocanthosaurus relatif rapuh dan melengkung ke dalam. Dengan kata lain, kecil kemungkinan ia dapat menghancurkan benda keras seperti tulang dengan giginya tersebut. Serta diketahui bahwa panjang tulang paha Acrocanthosaurus jauh lebih panjang dibandingkan dengan tulang keringnya. Hal ini menandakan bahwa ia tidak bisa bergerak dengan cepat. Acrocanthosaurus merupakan pemangsa yang cukup besar, seperti yang telah disebutkan, panjangnya mencapai 11 meter, dan merupakan kerabat dari salah satu teropoda terbesar lainnya, seperti Giganotosaurus di Amerika Selatan dan Carcharodontosaurus di Afrika. Inilah alasan mengapa ketiganya memiliki beberapa ciri anatomi yang mirip, dikarenakan karena mereka berkerabat dan tergolong dalam keluarga Carcharodontosauridae, di mana di dalamnya terdapat Giganotosaurus, Acrocanthosaurus, dan Carcharodontosaurus. Acrocanthosaurus juga mungkin berburu Tenontosaurus sebagai menu utamanya. Terkadang, ia juga berburu dinosaurus yang lebih besar, seperti Sauroposeidon di masanya. Ia adalah salah satu pemangsa teratas atau apex predator. Namun di wilayah Acrocanthosaurus terdapat pemangsa lain, yaitu Deinonychus, salah satu raptor yang cukup dikenal. Meskipun ukurannya tidak sebesar Acrocanthosaurus, Deinonychus juga dikenal sebagai dinosaurus yang pintar. Sebenarnya, nama awal dari Acrocanthosaurus adalah Acracanthus yang diusulkan oleh ahli paleontologi Amerika Van Langston pada tahun 1947. Namun nama tersebut diubah menjadi Acrocanthosaurus untuk publikasi formal pada tahun 1950 oleh Van Langston sendiri dan J. Wilson Stovall. Seperti yang dijelaskan pada awal video, fosil holotype dan paratype dari Acrocanthosaurus ditemukan pada tahun 1940-an dan dideskripsikan pada tahun 1950, terdiri dari 2 kerangka parsial dan sepotong bahan tengkorak dari formasi Antlers di Oklahoma. Kemudian, 2 spesimen yang jauh lebih lengkap dideskripsikan pada tahun 1990-an. Yang pertama adalah sebagian kerangka, sebagian besar tengkorak hilang, ditemukan dari formasi pegunungan kembar Texas. Dan kemudian, kerangka yang lebih lengkap, dijuluki Friend, juga ditemukan di formasi Antlers Oklahoma. Spesimen ini adalah yang terbesar, mencakup satu-satunya tengkorak dan kaki depan yang diketahui. Namun fosil Acrocanthosaurus juga hadir di formasi Montana di Wyoming dengan spesimen yang terdiri dari 2 tulang belakang, sebagian tulang vital, tulang paha, dan sebagian fibula. Namun spesimen ini berasal dari individu Acrocanthosaurus yang lebih muda. Saat ini, fosil-fosil Acrocanthosaurus dapat kalian kunjungi dan lihat langsung. Salah satunya
di North Carolina Museum of Natural Science dengan postur Acrocanthosaurus dan Sauropoda sebagai pendampingnya. Namun bukan hanya itu saja, kalian juga dapat menemukannya di museum lain seperti di Museum of Natural History di Virginia dan Museum of Nature and Science di Houston. Tyrannosaurus Rex atau T-Rex, kalian pasti sudah sangat mengenal dan tidak asing dengan spesies dinosaurus ini yang terkenal dengan perawakannya yang sangar dan sangat sering muncul di media populer. T-Rex juga dikenal sebagai raja dari dinosaurus. Namun, apakah kalian mengetahui kenapa dan mengapa T-Rex dikatakan sebagai raja dari dinosaurus? Alasan kenapa T-Rex dikatakan sebagai raja dari dinosaurus ialah karena kekuatan gigitannya yang lebih kuat dari dinosaurus manapun yang telah ditemukan. Tetapi, ada kok hewan purba lainnya yang jauh melebihi kekuatan gigitan T-Rex, seperti buaya purba, Deinosuchus, dan hiu purba, Megalodon. Bukan hanya itu saja, alasan lain yang mendukung julukan raja dari dinosaurus ialah ukuran tubuhnya yang cukup besar dan masif sebagai dinosaurus predator. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu spesies dinosaurus yang wajib untuk dibahas, mulai dari mengetahui apa itu T-Rex sebenarnya, serta mengulas fakta-fakta menarik tentang T-Rex, raja dari dinosaurus. T-Rex adalah singkatan dari Tyrannosaurus Rex yang merupakan spesies dari genus Tyrannosaurus yang dulunya hidup antara 67 hingga 66 juta tahun yang lalu, yang menjelajah pada akhir zaman kapur. Tyrannosaurus Rex dulunya hidup di Laramedia, di mana Laramedia ini adalah sebuah daratan atau pulau kuno yang sekarang menjadi bagian Amerika Utara bagian barat. Namun, di balik semua itu, kita jangan menarik kesimpulan bahwa T-Rex berasal dari Amerika Utara. Kenapa demikian? Begini, para peneliti menduga bahwa pendahulu Tyrannosaurus hidup di benua Super Pangea yang mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Hal ini akan menjelaskan mengapa fosil Tyrannosaurus telah ditemukan di berbagai benua, termasuk Asia, Amerika Utara bagian barat, atau Laramedia yang kita sebut tadi, serta Amerika Utara bagian timur atau Appalachia dan bagian Eropa. Benua Amerika Utara dan Asia dulunya pernah bersatu dalam satu superbenua yang disebut Laurasia pada era Paleozoikum, di mana Laurasia ini terbentuk dari pembelahan superbenua sebelumnya yang disebutkan tadi, yaitu superbenua Pangea. Namun bukan hanya Laurasia yang merupakan bagian dari pecahan superbenua Pangea, masih ada Gondwana, di mana Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Awalan nama T-Rex, yaitu Tyrannosaurus, merupakan genus dari dinosaurus Theropoda, namun masih memiliki keluarga yang lebih besar yang disebut dengan Tyrannosauridae. Di mana Tyrannosauridae ini secara kontroversial dibagi menjadi dua subfamili, yaitu Albertosaurinae dan Tyrannosaurinae. Albertosaurinae terdiri dari genus dinosaurus dari Amerika Utara seperti Albertosaurus dan Gorgosaurus, sedangkan Tyrannosaurinae mencakup Daspletosaurus, Ceratoponeus, Bistaiversor, Tarbosaurus, Nanoxaurus, Suchentyrannus, dan Tyrannosaurus itu sendiri. Inilah alasan mengapa kalian sering menemukan spesies-spesies dinosaurus yang mungkin mirip dengan T-Rex, karena mereka memang satu keluarga besar, seperti Albertosaurus dan Tarbosaurus, yang terkenal memiliki perawakan dan postur yang mirip dengan T-Rex. Jadi tingkatannya begini, Tyrannosaurus Rex adalah tingkatan spesies atau tingkatan paling bawah dalam paleontologi. Tyrannosaurus yang merupakan tingkatan di atas spesies
dan Tyrannosauridae yang merupakan tingkatan di atas dari genus yang dikenal sebagai superfamily atau keluarga besar. Sebenarnya masih ada lagi tingkatan di atasnya, namun dalam pembahasan kali ini sepertinya penjelasan itu saja sudah cukup untuk memberikan kalian pemahaman tentang apa itu spesies, genus, dan superfamily dari kelompok dinosaurus. Tyrannosaurus rex adalah karnivora bipedal. Bagi kalian yang belum tahu, bipedal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan makhluk hidup yang berjalan dengan menggunakan dua kaki. Sebuah studi pada tahun 2021 yang memperhitungkan kecepatan berjalan yang disukai T-Rex hanya di bawah 5 km per jam, tetapi T-Rex juga dapat berlari dengan kecepatan antara 16 hingga 40 km per jam. Berbeda dengan dinosaurus pada umumnya, mempunyai 3 jari serta cakar di tangannya, namun T-Rex hanya memiliki 2 jari saja. Ini merupakan salah satu karakteristik unik dari Tyrannosaurus rex. Tengkorak T-Rex terbesar yang diketahui berukuran panjang hingga 1,54 meter, dan T-Rex memiliki panjang sekitar 12 hingga 13 meter dengan berat dari spesies terbesar yang telah ditemukan, yaitu 8.870 kg atau hampir mencapai 9 ton. Ada beberapa orang dan literatur yang menyertakan berat T-Rex yang melebihi 10 ton. Namun, dari banyaknya literatur dan informasi yang telah saya baca, kesimpulannya berat T-Rex yang didasarkan pada banyak penelitian yaitu sekitar 8.870 kg. Untuk estimasi berat yang melebihi 10 ton, bahkan ada yang menyatakan hampir mencapai 15 ton. Itu cukup keliru. Estimasi itu hanya sebuah kemungkinan yang didasarkan pada perkiraan saja. Bahkan untuk spesies T-Rex terbesar yang telah ditemukan, seperti yang disebutkan tadi, yang hampir mencapai 9 ton saja, hanya beberapa saja yang mencapai berat seperti itu. Secara historis, tidak semua spesimen Tyrannosaurus dewasa yang ditemukan berukuran sebesar itu. Masa rata-rata yang sangat bervariasi selama bertahun-tahun, mulai dari 4,5 ton hingga lebih dari 7,2 ton. Namun jika kalian menemukan informasi atau penelitian terbaru yang dengan jelas mengungkap fakta terbaru dari estimasi berat T-Rex, komen di bawah ya. Karena channel ini bukan hanya sekedar channel edukasi, tapi tempat kita untuk sharing dan berbagi pengetahuan bersama. Terdapat mitos kuat bahwa Tyrannosaurus rex hanya merupakan predator atau pemakan bangkai. Kemungkinannya kecil karena sangat sedikit karnivora yang bisa bertahan hidup dengan sifat mereka yang pemilih. Bukti fosil menunjukkan kalau kedua aktivitas itu benar dilakukan oleh Tyrannosaurus rex. Sejumlah fosil dinosaurus herbivora yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka lolos dari gigitan T-Rex karena gigi Tyrannosaurus ditemukan terselip di tulang mereka. Jadi, hewan itu pasti selamat dari serangan T-Rex yang hendak memakan mereka. Juga terdapat bukti bahwa dinosaurus yang menggigit dan dimakan oleh T-Rex setelah mereka mati dan jasadnya terkubur sebagian. Singkatnya, T-Rex berburu serta memakan bangkai. T-Rex meninggalkan beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa ia berburu bersama, misalnya di timur laut British Columbia, di Kanada. Para peneliti mempelajari 3 jalur paralel Tyrannosaurid yang menunjukkan bahwa ketiga dinosaurus tersebut berjalan berdekatan saat melakukan perjalanan ke arah yang sama. Menurut penelitian tahun 2014 yang telah diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE, namun tidak jelas apakah jalur tersebut dibuat pada waktu yang sama atau berbeda. Jadi mungkin saja jejak para Tyrannosaurus ini tidak berjalan bersama di waktu yang sama. T-Rex berinteraksi satu sama lain ketika mereka masih hidup dan meninggalkan tanda pada tulang mereka, serta banyak spesimen Tyrannosaurus memiliki luka yang telah sembuh di tengkorak mereka akibat gigitan sesama Tyrannosaurus. Ini adalah cuplikan pertarungan antara T-Rex dan Spinosaurus yang muncul dalam film Jurassic Park 3, di mana terlihat dalam pertarungan ini, Spinosaurus digambarkan berhasil melumpuhkan T-Rex dengan satu gigitan tepat pada lehernya. Namun tentu saja, hewan purba yang biasanya tampil dalam film-film tidak akurat dan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam sains, seperti pada kasus Spinosaurus ini. Ada beberapa kesalahan dalam pertarungan mereka dalam film Jurassic Park 3. Pertama, Spinosaurus dan T-Rex hidup di waktu yang berbeda. Walaupun mereka
sama-sama hidup pada periode Kapur. Tetapi terdapat kesenjangan waktu di mana Spinosaurus hidup lebih awal, yaitu sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan T-Rex hidup sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang berarti Spinosaurus hidup sekitar 30 juta tahun lebih awal. Bukan hanya itu saja, Spinosaurus dan T-Rex juga hidup di benua yang berbeda. Dulunya, Spinosaurus hidup di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara, di wilayah Mesir dan Maroko. Sedangkan T-Rex dulunya hidup di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara. Jadi kemungkinan besar mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Selain dari bedanya waktu dan tempat mereka hidup, masih ada kesalahan lain. Ini adalah bentuk Spinosaurus dalam Jurassic Park 3 atau bentuk Spinosaurus yang lama. Kalian dapat melihat bahwa tampilannya memang sangar dengan kaki yang berotot dan agak panjang, membuatnya dapat berlari kencang dan terlihat berdiri dengan kokoh. Serta Spinosaurus yang lama ini terlihat lebih dominan hidup di darat. Sekarang kita bandingkan dengan bentuk Spinosaurus dalam sains, atau bentuk sebenarnya dari Spinosaurus yang lebih akurat. Lihatlah lengannya. Mereka tampak tidak mampu menghancurkan dinosaurus teropoda raksasa, apalagi T-Rex. Dan jika kalian perhatikan kedua kakinya, mereka sepertinya tidak dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Dan sejauh ini, Spinosaurus diperkirakan berlari hanya dengan kecepatan yang lebih lambat. Namun hal ini bisa saja dikurangi lagi di masa mendatang, seiring dengan adanya penelitian-penelitian terbaru. Terlebih lagi, faktanya mereka adalah hewan akuatik yang sebagian besar menghabiskan kehidupan mereka di perairan, yang membuat sebagian besar Spinosaurus merupakan pemakan ikan, sehingga tidak benar-benar berburu dinosaurus lain. Mungkin iya, tetapi hanya dinosaurus yang berukuran lebih kecil. T-Rex disebut sebagai raja dinosaurus karena perkiraan kekuatan gigitan yang dimilikinya lebih kuat dari dinosaurus manapun yang telah ditemukan. Desain Spinosaurus di Jurassic Park 3 tidak akurat dengan lengan dan gigitan yang mampu menumbangkan Tyrannosaurus Rex. Karena gigitan Spinosaurus terbilang lemah, hal itu didukung dengan tengkoraknya serta kebiasaannya mencari ikan, serta tidak ada lengan teropoda yang sekuat itu. Meskipun dinosaurus dari kelompok Spinosauridae memiliki lengan yang lebih panjang, lengan itu digunakan untuk berburu ikan di dalam air. Bahkan, gigi-gigi Spinosaurus yang panjang dan runcing hanya dirancang untuk menggigit permukaan kulit yang lebih licin, seperti yang dapat kalian temukan pada ikan. Sampai di sini mungkin kalian sudah mengerti tentang beberapa perbandingan anatomi serta kekuatan gigitan mereka. Lalu, bagaimana dengan ukuran dan berat mereka? Scotty adalah nama untuk spesimen T-Rex terbesar yang telah ditemukan, yang dipajang di Museum Kanada, tepatnya di Museum Royal Saskatchewan, di mana Scotty diperkirakan mempunyai berat sekitar 20.000 pound atau sekitar 9 ton. First on CBS this morning, a glimpse at the largest Tyrannosaurus Rex ever to have roamed the earth. This massive creature named Scotty weighed an estimated 20,000 pounds. That's about 8,000 pounds more than the average T-Rex. Itu 8.000 pound lebih berat dari berat rata-rata T-Rex ukuran normal, yaitu sekitar 5 ton. Bahkan di video sebelumnya, pada pembahasan T-Rex, saya telah menjelaskan bahwa rata-rata berat T-Rex terbesar hanya sekitar 8.870 kg atau sekitar 9 ton. Yap, Scotty salah satu contohnya. Sekarang, bagaimana dengan spesimen yang bernama Sue? Sue juga merupakan salah satu spesimen T-Rex terbesar yang telah ditemukan dan dipajang di Field Museum di Chicago, Amerika Serikat. Dengan panjang yang disebutkan lebih dari 40 kaki, yang berarti lebih dari 12 meter, dan merupakan spesimen T-Rex terlengkap 90% sejauh yang telah ditemukan. Kedua spesimen Sue dan Scotty telah diperkirakan bobotnya dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa Scotty lebih berat daripada Sue, menyebutkan
berat Scotty diperkirakan 8.807 kg, sedangkan Sue diperkirakan mempunyai berat 8.462 kg. Bisa dibilang, Scotty 400 kg lebih berat daripada Sue. Sekarang kita sudah mengetahui berat akurat dari T-Rex, dari spesimen terlengkap dan terbesar yaitu sekitar 9 ton. Lalu bagaimana dengan Spinosaurus? Untuk estimasi berat pada Spinosaurus, dari informasi yang saya temukan cukup berbeda. Jadi, agak sulit menarik kesimpulan berapa berat pasti Spinosaurus ini, dan cukup membuat saya agak pusing. Seperti kekeliruan dari website Britannica yang saya temukan yang mencantumkan perkiraan berat yang terlalu berlebihan, yaitu 13 hingga 22 ton. Kasus ini sama dengan T-Rex, dengan beberapa orang juga melebih-lebihkan berat dari T-Rex. Namun saya telah mencari lebih banyak informasi tentang berat sekaligus ukuran panjangnya, seperti di Wikipedia, Quora, Britannica, dan lain-lain. Kesimpulan yang saya temukan berdasarkan penelitian terlama dan terbaru, yaitu Spinosaurus memiliki berat sekitar 7,5 ton, dengan estimasi paling berat sekitar 9 ton, dengan panjang rata-rata sekitar 14 meter, dan terbesar sekitar 17 meter. Seperti yang tercantum dalam website Guinness World Record, yaitu Spinosaurus dengan ukuran panjang 17 meter memiliki berat sekitar 7 hingga 9 ton. Jadi kesimpulannya, berdasarkan semua informasi yang telah dijelaskan, pertama, bentuk Spinosaurus dalam film Jurassic Park 3 adalah sebuah kesalahan dan hanya berlaku pada masanya, sebelum penelitian yang mengungkap bentuk sebenarnya. Kedua, mereka memang hidup di masa yang sama, tetapi mereka terpaut sekitar 30 juta tahun lamanya. Dan terakhir, Spinosaurus memanglah teropoda terpanjang, namun T-Rex tetaplah lebih berat dan lebih masif, dan masih menjadi raja dari teropoda maupun dinosaurus karnivora manapun yang telah ditemukan. Selama era Mesozoikum, atau biasa disebut dengan zaman dinosaurus, ada beberapa kelompok besar hewan purba yang dulunya menjelajahi permukaan bumi. Di daratan, dihuni oleh dinosaurus, di perairan ada reptil laut, dan di langit dikuasai oleh Pterosaurus. Pterosaurus adalah reptil terbang dari era Mesozoikum yang bukan termasuk ke dalam kelompok dinosaurus, atau bisa dikatakan mereka bukanlah dinosaurus. Jadi, jika dikatakan sebagai dinosaurus terbang, itu salah. Mereka adalah reptil terbang yang telah punah. Banyak orang yang mengira kalau Pterosaurus adalah jenis dinosaurus yang bisa terbang. Kesalahpahaman ini muncul karena keduanya hidup di zaman yang sama dan punya bentuk tubuh yang mirip. Ditambah dengan adanya kata saurus di akhir nama mereka, membuat orang-orang semakin salah paham. Padahal keduanya merupakan jenis hewan yang sangat berbeda. Dan dinosaurus didefinisikan sebagai keturunan nenek moyang terakhir dari Saurisia dan Ornithischia, tidak termasuk Pterosaurus. Ada yang perlu digarisbawahi di sini. Kelompok reptil yang kalian kenal sebagai dinosaurus adalah nama yang berasal dari kata deinos dan sauros, yang berarti kadal mengerikan. Bisa dibilang sekelompok reptil purba, sedangkan Pterosaurus memiliki reputasi atau tingkat yang sama dengan dinosaurus, yang berarti kelompok reptil purba yang bisa terbang, di mana namanya berasal dari kata pteron dan sauros yang berarti kadal bersayap. Namun berbeda dengan dinosaurus non-unggas yang dikenal seperti Archaeopteryx, meskipun juga memiliki kemampuan untuk terbang, Pterosaurus termasuk ke dalam kelompok yang lain. Seperti halnya jika kalian menyebutkan T-Rex, ya, T-Rex adalah dinosaurus, namun T-Rex adalah spesies dari kelompok dinosaurus, dan Pterosaurus
seperti Pteranodon lomiceps merupakan spesies dari kelompok Pterosaurus. Pterosaurus pertama kali muncul pada periode Trias akhir sekitar 228 juta tahun yang lalu dan punah pada akhir periode Kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu. Mereka termasuk ke dalam ordo Pterosauria yang dibagi menjadi dua subordo utama, yaitu Rhamphorhynchoidea atau Pterosaurus awal dengan ekor panjang dan Pterodactyloidea atau Pterosaurus kemudian dengan ekor yang pendek. Rhamphorhynchoidea adalah Pterosaurus awal yang memiliki ekor panjang dan biasanya ukuran tubuhnya yang lebih kecil. Mereka muncul pada akhir Trias dan bertahan hingga akhir Jurassic. Contoh yang terkenal adalah Rhamphorhynchus. Sedangkan Pterodactyloidea, Pterosaurus ini memiliki ekor pendek atau hampir tidak ada dan biasanya lebih besar dari kelompok sebelumnya. Mereka muncul pada akhir Jurassic dan bertahan hingga akhir Kapur. Seperti contoh yang terkenal termasuk Pteranodon dan Quetzalcoatlus. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa Pterosaurus memiliki otot terbang yang kuat yang dapat mereka gunakan untuk berjalan seperti hewan berkaki empat dan juga seperti kelelawar dan melompat ke udara. Setelah mengudara, Pterosaurus terbesar seperti Quetzalcoatlus northropi dapat mencapai kecepatan lebih dari 108 km per jam selama beberapa menit dan kemudian meluncur dengan kecepatan jelajah sekitar 90 km per jam dan juga memberikan penilaian ulang terhadap material Pterosaurus raksasa bahwa ukuran Pterosaurus terbesar yang sebelumnya diperkirakan memiliki lebar sayap hingga 13 meter dan berat hingga 544 kg ternyata terlalu berlebihan dan menunjukkan bahwa lebar sayap 10 hingga 11 meter dan berat 200 hingga 250 kg adalah perkiraan yang paling dapat diandalkan untuk ukuran Pterosaurus yang diketahui. Pterosaurus hidup di akhir periode Trias hingga akhir periode Kapur ketika mereka punah bersama dinosaurus. Pterosaurus adalah karnivora, kebanyakan memakan ikan dan hewan kecil. Banyak yang memiliki cakar dan gigi tajam yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Beberapa Pterosaurus juga diyakini mampu berenang karena banyak fosilnya ditemukan di tepi laut, bukti adanya jejak berenang, dan beberapa pola makan Pterosaurus yang terdiri dari mangsa air. Terlepas dari ketertarikan mereka terhadap lingkungan perairan, penelitian yang mengeksplorasi biomekanik Pterosaurus menunjukkan bahwa kecil kemungkinan mereka mahir mengapung di permukaan air. Mereka juga mampu bergerak di darat. Banyak Pterosaurus memiliki tengkorak besar dan leher yang panjang. Beberapa memiliki jambul kepala yang mungkin digunakan untuk tampilan atau stabilisasi saat terbang. Pteranodon misalnya terkenal dengan jambul besar di bagian belakang kepalanya. Sedangkan ukuran Pterosaurus sangat bervariasi. Yang terkecil seperti Nemicolopterus memiliki lebar sayap hanya sekitar 25 cm, sementara yang berukuran besar seperti Quetzalcoatlus di mana bisa mencapai lebar sayap hingga 10 hingga 11 meter. Sayap Pterosaurus dibentuk oleh membran kulit dan otot yang membentang dari tubuh hingga ke jari keempat yang sangat memanjang. Struktur ini mirip dengan sayap kelelawar modern, tetapi berbeda dalam detail struktur dan fungsi. Tulang-tulang Pterosaurus juga ringan dan berongga, memberikan kekuatan tanpa berat tambahan, di mana struktur tulangnya sangat mirip dengan burung. Mereka juga merupakan hewan pertama setelah serangga yang mengembangkan kemampuan terbang bertenaga. Artinya, mereka tidak hanya melompat ke udara atau meluncur, tetapi mengembangkan sayap untuk menghasilkan daya angkat. Pterosaurus memiliki lapisan seperti rambut yang disebut pycnofibers yang menutupi tubuh dan sayapnya. Pycnofibers ini juga berupa filamen sederhana atau bulu bercabang. Bulu-bulu ini mungkin mirip dengan bulu halus pada dinosaurus unggas dan beberapa dinosaurus non-unggas, menunjukkan bahwa bulu awal berevolusi pada nenek moyang Pterosaurus dan dinosaurus. Mereka adalah hewan berdarah panas dan aktif. Pterosaurus lebih dekat hubungannya dengan burung dan dinosaurus lain dibandingkan dengan buaya atau reptil hidup lainnya, meskipun mereka bukan nenek moyang burung. Pterosaurus memiliki gaya hidup yang beragam. Secara tradisional, dianggap sebagai pemakan ikan. Kelompok ini kini diketahui juga mencakup pemburu hewan darat, pemakan serangga, pemakan buah, serta mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Spesies yang lebih besar seperti Quetzalcoatlus mungkin berburu hewan kecil atau memakan bangkai. Ada bukti bahwa mereka mungkin juga
menjadi predator aktif di lingkungan darat. Pterosaurus pertama ditemukan pada abad ke-18, namun sejak itu, ahli paleontologi telah menemukan lebih dari 200 spesies berbeda, termasuk Pteranodon yang berukuran cukup besar dan juga Quetzalcoatlus salah satunya. Pterosaurus pertama yang ditemukan adalah Pterodactylus yang diidentifikasi pada tahun 1784 oleh ilmuwan Italia Cosimo Collini yang mengira ia telah menemukan makhluk laut yang menggunakan sayapnya sebagai dayung. Yap, kalian tidak salah dengar. Fakta menarik dari Pterosaurus adalah ketika pertama kali ditemukan disangka sebagai hewan laut. Ini hampir sama dengan sejarah Therizinosaurus yang juga awalnya dikatakan sebagai hewan laut atau kura-kura purba dengan cakarnya yang memotong tumbuhan laut. Pterosaurus pertama yang ditemukan ini sekarang dikenal sebagai Pterodactylus antiquus, yaitu fosil Pterosaurus pertama yang diidentifikasi. Pterodactylus antiquus adalah Pterosaurus yang relatif kecil dengan perkiraan lebar sayap dewasa sekitar 1,4 meter. Seorang naturalis Prancis, Georges Cuvier, mengusulkan bahwa Pterosaurus dapat terbang pada tahun 1801 dan kemudian menciptakan istilah Pterodactyl pada tahun 1809. Setelah ditemukannya kerangka fosil di Bavaria, di Jerman, ini adalah istilah yang digunakan sampai para ilmuwan menyadari bahwa mereka menemukan genera reptil terbang yang berbeda. Namun Pterodactyl tetap menjadi istilah populer. Penelitian awal menunjukkan bahwa Pterosaurus adalah hewan berdarah dingin yang lebih cocok meluncur daripada terbang aktif. Namun para ilmuwan kemudian menemukan bahwa beberapa Pterosaurus memiliki mantel bulu yang terdiri dari filamen mirip rambut yang disebut pycnofibers seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mereka berdarah panas dan menghasilkan panas tubuh mereka sendiri. Meskipun Pterosaurus tidak tergolong dinosaurus, mereka masih memiliki banyak kesamaan dengan predator prasejarah lainnya dan masih banyak yang harus kita pelajari tentang Pterosaurus. Microraptor, Velociraptor, atau Pinaeotacharaptor. Kalian pasti sering mendengar nama dinosaurus ini. Dengan mempunyai akhiran nama yang sama, pasti kalian berpikiran bahwa mereka adalah kelompok dinosaurus raptor. Namun itu tidaklah benar. Mereka tidak disebut dengan raptor. Dan bagaimana dengan Megaraptor? Mempunyai akhiran nama yang sama, yang ternyata jauh berbeda dengan dinosaurus yang disebutkan tadi. Walaupun awalnya telah salah diidentifikasi oleh para ilmuwan. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang apa raptor itu sebenarnya dan bagaimana bisa sangat berbeda dengan Megaraptor, padahal mempunyai nama yang sangat mirip, mulai dari membahas lengkap Megaraptor, kesalahan identifikasi, dan fosil apa saja yang telah ditemukan, serta penemuan terbaru para ilmuwan pada bulan Mei 2024 kemarin yang membentuk genus baru dari Megaraptor. Megaraptor adalah sebuah genus dinosaurus yang dulunya menjelajah di Argentina pada zaman Kapur, sekitar 84 hingga 65 juta tahun yang lalu, dan hanya memiliki satu spesies di dalamnya, yaitu Megaraptor namun huaikui. Etimologi nama Megaraptor berasal dari bahasa Yunani, yaitu mega yang berarti besar dan raptor yang berarti pencuri, menjadikan namanya pencuri raksasa. Sedangkan spesiesnya namun yang berarti kaki, dan huaikui yang berarti tombak, yang berasal dari bahasa India Mapuche, yaitu suku asli yang tinggal di wilayah Chili dan Argentina di Amerika Selatan. Karakteristik yang paling membedakannya adalah pada masing-masing tangannya yang terdapat cakar seperti sabit berukuran hampir mencapai 37 cm di ibu jarinya, dan jari lainnya memiliki cakar yang lebih kecil. Cakar ini mempunyai ukuran yang besar, lebih panjang, dan juga tajam yang terbuat dari keratin, sama seperti kuku kita dan juga sama seperti tanduk rusa dan cula badak.
Megaraptor adalah dinosaurus theropoda, sama dengan T-Rex, dengan berjalan dengan cara bipedal atau dua kaki, serta memiliki tangan yang cukup panjang. Megaraptor memiliki tubuh yang besar, meskipun tidak sebesar beberapa dinosaurus karnivora terbesar seperti Tyrannosaurus Rex. Namun ukuran tubuh yang besar dengan tinggi lebih dari 2 meter dan ditambah dengan cakar yang panjang memungkinkannya untuk menjadi predator yang efektif dalam ekosistemnya. Serta pada tahun 2010, ilmuwan memperkirakan Megaraptor ini memiliki panjang sekitar 7,5 hingga 8 meter dan berat sekitar 1 ton. Megaraptor awalnya digambarkan sebagai dinosaurus Dromaeosauridae ketika mereka pertama kali ditemukan pada tahun 1990-an. Karena cakar tangannya yang besar, salah identifikasi sebagai cakar kaki. Dinosaurus Dromaeosauridae yaitu keluarga dinosaurus theropoda yang berbulu. Mereka umumnya adalah karnivora yang berukuran kecil hingga berukuran sedang, seperti beberapa spesiesnya yang cukup terkenal seperti Velociraptor, Microraptor, Utahraptor, dan Dakotaraptor. Dan kemudian pada tahun 2010, Megaraptor mendapatkan clade atau keluarganya sendiri, yaitu Megaraptoridae, di mana keluarga Megaraptoridae ini memiliki beragam genus di dalamnya, seperti Mape, Megaraptor, Murusraptor, Aerosteon, dan Orcoraptor. Patagonia adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung Amerika Selatan yang mencakup bagian dari Argentina dan Chile. Wilayah ini terkenal karena keindahan alamnya yang spektakuler, termasuk pegunungan yang menjulang tinggi, glacier yang megah, padang rumput yang luas, dan pantai yang berbatu. Disinilah fosil pertama Megaraptor ditemukan pada tahun 1996, tepatnya di formasi Portezuelo, yaitu formasi kapur air di Argentina, sekaligus dideskripsikan oleh Fernando Emilio Novas, seorang ahli paleontologi Argentina dan kawan-kawan, pada tahun 1998. Fosil yang ditemukan oleh Novas dan kawan-kawan termasuk fosil cakar, beberapa bagian tulang lengan, tulang jari, dan tulang kaki. Fosil-fosil ini sekaligus menjadi holotype dari Megaraptor namun Huaycui yang diberi label dengan nama MCF PVPH 79 dan menjadi patokan dari seluruh spesimen-spesimen Megaraptor selanjutnya yang akan ditemukan di tahun-tahun berikutnya maupun jika ada spesies baru yang akan dideskripsikan. Namun apa sebenarnya perbedaan dari Megaraptor dan dinosaurus-dinosaurus raptor lainnya seperti Velociraptor, Microraptor, ataupun Utahraptor? Begini, di kalangan ahli paleontologi, dinosaurus-dinosaurus yang disebut sebagai raptor ini tidak dipanggil raptor oleh para ilmuwan, melainkan disebut Dromaeosaurus atau Dromaeosauridae. Seperti yang disebut di chapter pertama, bahwa awalnya Megaraptor juga termasuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena awalnya fosil cakar raksasa di tangan Megaraptor salah identifikasi sebagai cakar di kakinya, serta sebenarnya nama spesies dari Megaraptor, namun Huaycui yang berarti kaki tombak, karena ukuran besar dari apa yang diyakini sebagai cakar di kakinya. Cakar pembunuh itu panjangnya lebih dari 35 cm, yang jauh lebih besar dari pemegang rekor sebelumnya, yaitu Utahraptor yang panjangnya 18 cm dan jauh lebih besar dari sebelumnya, pemegang rekor Deinonychus yang panjangnya 10 cm. Hingga pada tahun 2009, Australovenator dideskripsikan. Dinosaurus khusus ini akhirnya memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh para ahli paleontologi karena ia memiliki cakar yang sangat besar, tetapi itu bukanlah cakar di kaki, melainkan cakar di tangan, sehingga ahli paleontologi melihat kembali semua dinosaurus yang mirip yang telah dipublikasikan. Sebagian spesimen telah ditemukan di Argentina, Thailand, Brasil, dan Jepang, dan di tempat lain di seluruh bumi selatan. Saat ini, dan sebagai hasilnya, dinosaurus-dinosaurus ini membentuk kelompok dinosaurus yang baru. Mereka diberi nama Megaraptora atau Megaraptorid, karena Megaraptor adalah genus pertama dari sekelompok dinosaurus yang diberi nama ini. Raptor seperti Velociraptor, Utahraptor sebenarnya adalah jenis dinosaurus Dromaeosaurid, yaitu dinosaurus dengan cakar pembunuh yang ada di 3 jari kakinya, dengan 1 jari yang tidak pernah menyentuh tanah. Sedangkan Megaraptor tidak memiliki hubungan dekat dengan Raptor-raptor jenis Dromaeosaurid, dan Megaraptorid adalah kelompok dinosaurus yang benar-benar baru dalam sains
yang hidup di akhir zaman kapur. Dua tahun yang lalu, sejak video ini dipublikasikan, para ahli paleontologi telah menemukan dan mendeskripsikan secara sah genus dan spesies baru dari Megaraptor, yaitu Meipe, dengan nama spesiesnya Meipe macrothorax. Sebenarnya, Meipe macrothorax telah dipublikasikan pada tahun 2021, namun saat itu publikasinya belum memenuhi syarat yang dibutuhkan, sehingga hanya dideskripsikan secara informal, hingga pada tahun 2022 secara sah dideskripsikan sebagai milik genus dan spesies Megaraptorid baru oleh Ronaldo dan kawan-kawan. Nama generiknya, Meipe, merujuk pada makhluk jahat dalam mitologi Aoniken. Aoniken ini sendiri adalah suku asli dari Patagonia bagian timur di Amerika Selatan pada abad ke-18 dan ke-19, yang juga mempunyai hubungan dengan suku Mapuche. Sedangkan nama spesifiknya, Macrothorax, berasal dari bahasa Yunani yaitu makros yang berarti besar, dan bahasa Latin yaitu thorax yang berarti dada, mengacu pada rongga dadanya yang besar. Spesies baru dari Megaraptor ini mempunyai ukuran yang cukup besar dibandingkan dengan spesies Megaraptor namun Huaikui, yang dengan panjang 8 meter dengan berat 1 ton. Meipe macrothorax memiliki panjang sekitar 9 hingga 10 meter dengan tinggi hampir mencapai 3 meter dengan berat 5 ton. Spesimen holotype Meipe macrothorax diberi label MPM 21545 ditemukan oleh Alexis Rolando yang ditemukan di Santa Cruz pada tahun 2020. Ini adalah siluet Meipe macrothorax dengan fosil tulang yang telah ditemukan dan menjadi holotype dari genus ini. Bahkan telah ada penemuan yang sangat-sangat baru pada tahun 2024, yaitu Fujianipus singliani yang dideskripsikan oleh Didasing dan kawan-kawan pada bulan April 2024 kemarin. Namun ada kekeliruan yang saya temukan ketika saya membaca di laman BBC News. Disebutkan bahwa ia adalah dinosaurus Megaraptor. Namun ia bukanlah Megaraptor, melainkan dinosaurus Dromaeosauridae. Berdasarkan ukuran jejaknya, Fujianipus singliani diperkirakan memiliki tinggi pinggul lebih dari 1,8 meter, ukuran yang sebanding dengan Deinonychosaurus terbesar yang diketahui, yaitu Australoraptor dan Utahraptor. Meskipun Velociraptor yang terkenal di Jurassic Park, mereka tidak terlalu mirip dengan Velociraptor dalam sejarah. Velociraptor dalam film digambarkan memiliki tinggi 6 kaki atau sekitar 180 cm dengan kulit bersisik dan sangat cepat. Tetapi Velociraptor yang sebenarnya berukuran sebesar anjing. Yang berukuran sedang, mereka juga lebih lambat dan mungkin berbulu. Namun para ilmuwan yakin mereka mungkin telah menemukan kerabat Velociraptor yang berukuran 2 kali hingga 3 kali lebih besar, yang ukurannya mendekati penggambaran film. Sekelompok besar dinosaurus yang ditemukan pada musim dingin tahun 2022 di pinggiran Longyan di Provinsi Fujian di Tiongkok Tenggara. Tim menemukan jejak kaki yang terpelihara dengan baik, panjangnya sekitar 35 cm, yang tidak biasa karena jejak kaki tersebut hanya memiliki 2 jari kaki. Mereka mengatakan tidak biasa menemukan jejak kaki dinosaurus dengan salah satu jari kakinya yang hilang, karena pelestarian jejak kaki seringkali tidak lengkap. Jejak kaki ini unik bagi burung pemangsa karena cakarnya yang melengkung, tidak menyentuh tanah, dan dari penjelasan kita sebelumnya, jelas-jelas ini adalah ciri jejak kaki milik dinosaurus Dromaeosauridae. Jejak dengan panjang 35 cm ini lalu membentuk takson dinosaurus yang baru seperti yang disebutkan di awal, yaitu Fujianipus singliani dengan tinggi pinggul sekitar 1,8 meter. Fujianipus singliani adalah salah satu burung pemangsa terbesar yang diketahui. Mereka ditemukan oleh tim ilmuwan pada tahun 2020 yang menemukan sekitar 250 set jejak dinosaurus yang terpelihara dengan baik di dataran lumpur di Prefektur Longyan, Fujian di Tiongkok.